Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kali ini kita setelah habis sowan ya, ini di Gunung Mujil atau Wanasari atau Wonosari ya. Tempat ini sebenarnya embung ya. Kami memilih ini langsung mampir habis dari sowan. Terima kasih juga untuk semua sahabatku subscriber dimanapun kalian berada. Saya anggap kalian ini adalah guru kami, penasehat kami, pemberi semangat terhadap kami, sehingga kami bisa terus mencari tentang Sang Kinasih Satrio Piningit melalui para narasumber yang kami percaya. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih juga yang sudah berkenan hati selalu memberikan bantuannya terhadap kami, terhadap warga yang sudah membersihkan tempat-tempat yang baik angker, rawan kecelakaan, sehingga kami biar tidak tercampur ya, kami membuat channel lagi atas nama Spiritual Nusantara. Karena apa? Disitulah tempat atau ladang ibadah kalian untuk membersihkan tempat-tempat yang angker karena jin-jin yang usil. Jangan lupa ya untuk selalu mampir di channel Spiritual Nusantara. Saya habis lupa karena channel baru nih. Ini saya bikin juga demi kalian semua supaya bisa membantu warga kami. Nah, kita lihat ke sini ya. Ini padangnya sangat bagus nih. Coba lihat situ tuh. Masya Allah ya. Sebelum kami ada pembahasan, kami perkenalkan ini adalah Desa Wonosari, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, yang begitu indah, begitu asri, begitu nyaman ya. Dan di sini banyak sesepuh yang ahli dalam ilmu kejawennya, ilmu spiritualnya, sehingga kami mendatangi di sini yang terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit ya. Oke. Nah, pada hasil sowan kami terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit, beliau ini atau sesepuh ini yang kami temui sebagai juru kunci daripada punden yang ada di Wonosari ini. Punden ini juga selalu didatangi warga sebatas untuk ziarah maupun ritual-ritual khusus ya. Tetapi itu adalah hak prioritas dia. Saya tidak bisa mengusiknya karena adat istiadat kebudayaan Jawa ini bermacam-macam ya. Nah, terkait dengan hasil sowan kami mengenai pembahasan Sang Kinasih Satrio Piningit ini, juru kunci ini atau sesepuh ini mengatakan bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini sejatinya itu adalah orang yang kaya, orang yang benar-benar kaya, orang yang benar-benar memiliki berjuta-juta harta. Tetapi ini adalah amanah daripada leluhurnya. Nah, tetapi menurut sesepuh ini mengatakan Satrio Piningit itu tidak serakah, tidak rakus, tidak gila harta, sehingga Satrio Piningit ini hidup dengan kesederhanaan, hidup dengan yang bersyukur dengan pas-pasannya. Bukan berarti Satrio Piningit itu terlalu miskin, tidak, tetapi beliau ini kaya dalam bersyukurnya, tetapi tidak menggunakan harta amanah itu untuk diri sendiri, kata sesepuh atau kata juru kunci yang ada di Wonosari. Kita juga bisa lihat ke sini ya, sambil ngobrol, sambil melihat pemandangan sekitar ini, kekayaan alam yang ada di Desa Wonosari ini. Kita lihat di sini, itu adalah ini hutan ya, hutan belantara yang kami juga tadi diceritakan oleh warga terkait dengan keangkeran yang ada di desa situ ya. Nanti tonton ada di channel khusus pembersihan tempat-tempat angker oleh para ahli spiritual yang sudah nonton video kami. Nah,
Pembahasan ini terkait dengan harta amanah yang dimiliki oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu, tetapi Satrio Piningit itu tidak semata-mata ingin memilikinya. Karena apa? Karena harta itu memang, kata juru kunci itu, belum waktunya untuk dibuka. Dan satu-satunya kunci yang bisa membuka harta amanah itu adalah Sang Kinasih Satrio Piningit melalui baik sidik jarinya maupun sandi atau kode-kode yang di situ hanya Sang Kinasih Satrio Piningit lah yang mampu, kata juru kunci Punden Wonosari itu. Kita lihat ke sini juga ya. Tetapi Satrio Piningit ini selalu hidup dengan kesederhanaan, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu berat tugas-tugasnya, yang begitu besar tugas dari amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seorang diri. Tidak dibekali dengan keilmuan yang beliau miliki seperti ilmu rekah gunung atau ilmu apa, tetapi yang paling semua orang tidak memiliki adalah sabdo dadi Sang Kinasih Satrio Piningit itu, menurut atau wejangan ini dari sesepuh atau juru kunci Desa Wonosari Bundan itu tuh pundennya. Tadi saya ke rumah ini nggak kelihatan ya. Itu rumahnya tuh. Kalau mau sowan ke situ aja ya para sahabatku tentang Sang Kinasih Satrio Piningit. Nah, Satrio Piningit ini tadi terkait dengan harta amanah ya. Terkait dengan harta amanah, terkait dengan Satrio Piningit itu kaya tapi miskin, miskin tapi kaya. Ya, yang dinamakan miskin tapi kaya, kehidupannya sehari-harinya Satrio Piningit itu tetap bekerja dengan selayaknya manusia biasa. Bekerja ya mungkin tani atau mungkin peternak, tetapi Satrio Piningit ini, kata juru kunci ini, bukan seorang pejabat, bukan presiden, bukan bupati, bukan DPR ya, tetapi darah daripada Satrio Piningit itu mengalir darah ningrat, darah biru, sehingga Satrio Piningit itu adalah pewaris tahta yang sah, kata juru kunci yang ada di Punden Wonosari ini ya. Dan kemiskinan itulah yang selalu menjadi pelajaran Sang Kinasih Satrio Piningit, merasakan penderitaan, merasakan kesengsaraan rakyat, sehingga timbullah Satrio Piningit ini. Sebelum harta amanah itu muncul, Satrio Piningit sudah merasakan penderitaan, sudah merasakan ejekan-ejekan, bahkan hinaan, bahkan bisa diusir dari tempat di situ karena Satrio Piningit itu dianggap orang yang miskin ya, karena orang-orang itu tidak tahu bahwasannya Satrio Piningit telah satu-satunya pewaris harta amanah yang ada di Nusantara ini. Kita lihat ke sini juga ya. Ini adalah embung ya, embung Wonosari, sangat indah sekali sebenarnya. Kita di sini ya ada ya. Nah, setelah itu tadi perbincangan kami terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit yang dikatakan miskin tapi kaya, kaya tapi miskin. Tentunya penderitaan, hinaan, cacian, makian Satrio Piningit itu tidak ada hentinya. Dan Satrio Piningit ini, jika para pejabat melihat Satrio Piningit ini adalah orang-orang yang benar-benar menjadi utusan Tuhan, menjadi perantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan manusia ke muka bumi ini sebagai manusia akhir zaman ini yang mampu, yang memiliki sabdo dadi ini, sehingga para pejabat, para polisi, para DPR itu mencari Satrio Piningit itu untuk minta didoakan supaya jabatannya, supaya
pangkatnya itu naik. Tetapi Satrio Piningit ini selalu menolak, mengakui bahwasanya dirinya adalah sang kinasih Satrio Piningit. Maka dari itu wejangan ini sangat memukul hati kami sebagai tim Padepokan Lokajaya mencari sang kinasih Satrio Piningit, yang dimana Satrio Piningit orang suci, orang yang dipilih Allah, tetapi rela menderita, rela dihina demi masyarakat, demi menjaga amanah harta amanah ini, maupun demi menjadi panutan, menjadi figur, menjadi contoh untuk para masyarakat yang ada di Nusantara ini. Ya, itulah sekilas wejangan yang dimana sang kinasih Satrio Piningit ini, kalau kita sebagai manusia biasa hanya bisa membayangkan penderitaannya, tetapi kita hanya bisa membantu doa saja. Mudah-mudahan kita semua ini bisa mencontoh, meniru seorang sang kinasih Satrio Piningit yang tidak gila harta, tidak serakah harta, selalu patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merasakan penderitaan orang-orang kecil, merasakan penderitaan kemiskinan orang-orang yang kecil, yang terzolimi. Maka dari itu dijulukilah oleh para raja, oleh para Joyoboyo sebagai raja tanpa mahkota. Karena apa? Sebenarnya Nusantara ini semuanya ini tatah dan hartanya itu adalah milik sang kinasih Satrio Piningit, kata sesepuh yang ada di Wonosari sebagai juru kunci Punden Wonosari. Itulah wejangan singkat dari kami, hasil sowan kami pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi edukasi, menjadi informasi untuk masyarakat Nusantara ini, untuk spiritual Nusantara ini, bahkan untuk siapa saja yang diberikan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi lantaran menolong orang, menolong sesamanya. Mari kita bergandeng tangan, selalu bertoleransi yang besar, selalu menjaga etika kita, baik dalam berkomen maupun dalam bergaulan. Karena apa? Keilmuan kita itu ditentukan dengan ucapan kita. Itulah, mudah-mudahan para sahabat, para saudara tim Padepokan Lokajaya ini selalu memberikan wejangan terhadap kami yang kami masih sangat kurang wejangan, sangat kurang ilmu ya. Kita semua ini perlu belajar juga ya. Terima kasih, salam santun kami, mohon dimaafkan, mohon diwejangkan. Anggap ini adalah hiburan semata ya, biar kita tak terlalu tegang, tidak terlalu serius ya, sehingga kita terlena dengan sang kinasih Satrio Piningit itu. Terima kasih, salam santun kami dari tim Padepokan Lokajaya. Mohon dimaafkan, mohon diwejangkan, mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.